Pada suatu hari ada orang yang pergi ke sebuah gereja dan memberikan persembahan sebesar 1 juta rupiah. Dan di hari yang sama ada juga orang yang ikut memberikan persembahan dengan jumlah sebesar 10.000 rupiah. Menurut saudara, manakah persembahan yang paling berkenan kepada Tuhan? Orang yang memberikan 1 juta atau 10.000 rupiah? Saudara, pertama yang harus kita sama-sama ketahui adalah Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan pernah berfirman, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku." Allah adalah pencipta dan melalui firman-Nya Allah menciptakan segala sesuatu. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, di sana dikatakan berfirmanlah Allah, maka segala sesuatu pun jadi. Jadi dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Lalu apalah artinya 1 juta ataupun 10.000 rupiah bagi Tuhan yang adalah pemilik segala sesuatu? Jadi sekarang kalau kita hilangkan jumlah angka persembahannya, maka pertanyaannya akan berubah menjadi ada dua orang yang sama-sama memberikan persembahan. Manakah yang paling berkenan kepada Allah? Saudara, kalau jumlah persembahannya dihilangkan, bukankah semuanya jadi tergantung dari isi hati tiap-tiap orang yang memberi? Tuhan Yesus pernah bercerita mengenai persembahan seorang janda miskin. Di sana diceritakan banyak orang kaya yang memasukkan persembahan dalam jumlah uang yang besar. Tetapi kemudian datanglah seorang janda miskin dan dia hanya memberikan 2 peser saja. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa maksudnya Tuhan janda itu memberikan lebih banyak? Padahal jelas-jelas orang kaya di sana memberikan persembahan dengan jumlah yang jauh lebih besar. Jawabannya sudah pasti, yang dilihat Tuhan bukanlah berapa besar persembahan uangnya, melainkan berapa besar persembahan hati kita. Saudara, perhatikanlah janda miskin ini memberi dari kekurangan dia. Dengan keadaannya yang miskin dan sendirian sebagai seorang janda, pasti sangatlah sulit bagi dia untuk sekedar memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Tetapi dengan segala kekurangan dan penderitaannya, dia memilih untuk tetap memberi. Dan tidak hanya sepertiga ataupun setengah, melainkan seluruh nafkah yang dia peroleh pada hari itu. Saudara, mungkin saja janda miskin itu harus merelakan dirinya tidak makan hari itu, karena uangnya dipersembahkan semuanya kepada Tuhan. Betapa janda miskin itu telah mengorbankan kepentingannya sendiri dan belajar bergantung kepada kemurahan Tuhan. Inilah wujud rasa syukur, iman, pengabdian, dan kasih yang terbakar dari hati janda miskin ini dan menjadi persembahan yang sangat harum di hadapan Tuhan. Saudara, janda miskin itu telah memberikan persembahan yang paling berkenan kepada Tuhan, yaitu hatinya. Sekarang bayangkan diri Anda sedang berada di sebuah kebaktian gereja. Dan pada waktu Anda ingin memberikan persembahan, Tuhan tidak sedang melihat ke dalam isi dompet Anda. Tuhan tidak melihat jumlah uang yang kamu masukkan ke dalam kantong persembahan. Tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati kita. Ada orang yang memberi banyak supaya dilihat orang lain. Ada juga orang yang malu karena memberi terlalu sedikit. Ada yang memberi dari kelimpahan. Dan ada juga yang memberi dari kekurangan. Ada yang memberi dengan sukacita. Dan ada juga yang memberi dengan terpaksa. Saudara, berapapun jumlah yang kamu bisa berikan saat itu, belajarlah dari janda miskin ini dan periksalah hati kita. Persembahkanlah hati kita kepada Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur,
sukacita, dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.